Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk dapat bertemu di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya. Karena semua ibadah yang dikerjakan di bulan ini insya Allah akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dibandingkan bulan lainnya. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Banyak dari kita sangat ingin sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun, itu terkadang banyak dari kita bingung harus berapa ayat ya mulainya, bagaimana agar istiqomah membacanya. Nah, mungkin beberapa cara berikut ini bisa membantu kita dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, selaraskan dulu target dengan kemampuan. Bagaimana kemampuan membaca Al-Quran kita? Dengan kemampuan standar, kita bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran 2 lembar dalam 5-7 menit saja. Berbeda halnya jika kemampuan membaca kita masih terbata-bata. Kita mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika kita merasa kemampuan membaca belum sempurna, tak perlu memasang target untuk menghatamkannya. Akan lebih utama jika kita belajar membaca dengan benar dan memperhatikan bagaimana tajwidnya. Hal yang terpenting adalah paham terlebih dahulu tajwid dan bagaimana bacaan-bacaannya, jangan cuma tergesa-gesa. 2. Membeli Al-Quran kecil yang bisa dibawa atau install aplikasi Al-Quran. Untuk bisa khatam lebih dari sekali dalam 1 bulan, cara terbaik adalah menginstal aplikasi Al-Quran atau bahkan membeli Al-Quran yang berukuran kecil agar mudah dibawa kemana-mana. Adanya aplikasi atau Al-Quran kecil akan memudahkanmu untuk membacanya kapan saja dan di mana saja. Saat istirahat jam kerja, menunggu transportasi, atau kegiatan luang lainnya yang bisa kamu manfaatkan untuk baca Al-Quran. 3. Baca minimal 2 lembar setiap habis sholat. 1 juz Al-Quran versi Madinah Rasem Usmani terdiri dari 20 halaman. Berarti keseluruhan ada 600 halaman karena ada 30 juz dalam Al-Quran. Jika bulan Ramadan berlangsung selama 30 hari, maka untuk sekali khatam kita harus membaca 20 halaman tiap harinya. Nah, alhamdulillahnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, 20 halaman dibagi 5 sama dengan 4 halaman atau 2 lembar. Jadi, kita bisa membaca 2 halaman tiap selesai sholat wajib. Kita pasti bisa khatam Al-Quran. Mudah kan? 4. Membaca Al-Quran antara azan dan iqomah. Tidak harus seusai sholat membacanya ya. Yang sholatnya selalu berusaha tepat waktu di bulan Ramadan, ini juga bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah untuk membaca Al-Quran. Cara ini harus kamu lakukan dengan konsisten jika ingin khatam Al-Quran sekali atau beberapa kali dalam 1 bulan. Daripada mikirin hal yang gak jelas, membaca Al-Quran akan lebih bisa mengendalikan nafsumu. Akan lebih baik kalau kita membaca tafsir Al-Qurannya juga agar bisa mempelajari makna kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya nanti akan sama dengan hitungan sebelumnya. 5. Menyelesaikan membaca 1 juz hanya dalam 1 waktu. Kalau merasa agak repot harus membaca Al-Quran tiap usai sholat, karena kamu seorang pekerja maupun mahasiswa yang kegiatannya cukup padat di bulan Ramadan, kamu bisa menyiasatinya dengan cara ini untuk bisa khatam dalam 1 bulan. Cukup sediakan waktu 30 menit saja setiap harinya untuk menyelesaikan 1 juz. Kamu bisa memilih waktu pagi usai sahur sambil menunggu subuh, atau malam usai tarawih maupun waktu lain. Jika ingin khatam lebih dari sekali, artinya kamu harus menyediakan waktu 2 kali 30 menit tiap hari. 6. Perhatikan waktunya menstruasi. Hitung-hitungan untuk para muslimah akan berbeda dan mereka harus siap menabung beberapa juz saat mereka masih belum menstruasi di bulan Ramadan. Nah, cara yang tepat untuk muslimah agar tetap bisa khatam dalam 1 bulan adalah
Mereka harus meluangkan waktu khusus untuk menabung juz Al-Quran sejumlah hari yang nantinya akan mereka tinggalkan karena tidak bisa puasa selama masa menstruasi. Akan sangat menguntungkan jika menstruasinya datang di sedikit awal atau akhir Ramadan saja. 7. Menabung bacaan Al-Quran di awal hari dengan giat. Awal-awal puasa biasanya masih semangat-semangatnya melakukan amal kebaikan dan akan mulai mengendur di tengah lalu semangat lagi di akhir bulan Ramadan. Manfaatkan semangat kita untuk menabung sebanyak mungkin di hari-hari awal tersebut. Untuk menjaga semangat kita, perlu menghemat tenaga, salah satunya dengan tak perlu bersuara terlalu keras dan juga menyimak bacaan Al-Quran orang lain, misalnya dari MP3 atau Al-Quran Talk pada smartphone-mu. 8. Membaca Al-Quran tidak hanya pada saat selesai sholat, tetapi pada saat ada waktu senggang dan ingat. Jika kita hanya membacanya seusai sholat fardu sebanyak 2 lembar, maka hanya bisa khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Jika ingin khatam lebih dari 1 kali, cara yang bisa kamu lakukan adalah mengatur waktu lain juga untuk tetap membaca Al-Quran. Disinilah peran Al-Quran saku dan Al-Quran digital. Setiap kita ingat Al-Quran dan kebetulan sedang sempat, maka segerakanlah untuk membaca. Entah itu sedang di kantor, dalam kendaraan, atau dimanapun. Yakinlah kalau sudah niat akan tetap bisa menyelesaikan. 9. Menerapkan reward dan punishment. Menghatamkan Al-Quran adalah komitmen yang kita buat dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menaatinya, boleh saja kita memberikan punishment pada diri kita. Misalnya, jika hari ini tidak memenuhi target, maka akan dianggap hutang dan harus dibayar di hari berikutnya. Dan jika berhasil memenuhi target, dibayar dengan menu-menu buka puasa yang enak. Itu salah satu contohnya. Sebenarnya ada beberapa trik agar bisa menjaga komitmen ini. Salah satunya dengan menggonta-ganti posisi saat sedang tadarus, memilih tempat yang nyaman, dan melawan kantuk dengan wudhu atau mandi sekalian. 10. Bacalah dengan tartil dan pelan. Jangan membaca Al-Quran terlalu cepat hanya demi menghatamkan. Bacaan kita tetap harus tartil dengan penghayatan. Karena manfaat Al-Quran yang bisa kita dapatkan bergantung pada bagaimana cara kita menghayatinya. Bukan hanya sekedar membaca asal-asalan. Kita juga harus memahaminya dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Seperti dalam